Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Hari dari SDN Semrowo. Tetap bersama di program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, pada pagi hari ini materi kita adalah soal tematika subtema 3 makanan sehat. Pembelajaran 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Baik, apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu 1. Apakah itu makanan sehat? 2. Apakah itu makanan bergizi? 3. Apa berbagai jenis olahan makanan? Yang keempat, berbagai penyakit akibat makanan. Yang kelima, prinsip makanan seimbang. Yang keenam, cara mengolah makanan sehat. Baik, kita lanjut ya. Oh ya, sebelum belajar marilah kita berdoa anak-anak agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu apakah itu makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya, mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, bahan berbahaya misalnya pewarna, pengawet, pemanis buatan. 3. Gizi yang diperlukan tubuh mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral penting. Nanti kita jelaskan ya ke slide selanjutnya. Makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan susunan yang sempurna, sehingga memerlukan pula zat gizi yang lengkap sebagai penyusunnya, seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, makanan bergizi tidak harus mahal anak-anak ya. Makanan sehat dan bergizi mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Apa saja ya zat yang bermanfaat bagi tubuh kita? Nah, yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang akan dipecah oleh tubuh menjadi sumber energi. Apa saja makanan yang mengandung karbohidrat? Kita lihat ada gambarnya di situ, yaitu ada nasi, ada kentang, ada roti, ya, ada lagi yang lainnya. Ya, kalian nanti cari ya apa saja makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Protein diperlukan sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Apa saja yang makanan yang ada mengandung zat protein? Kita lihat ada telur, ada ikan, ada tempe. Nah, ada yang suka telur ya, pasti anak-anak di rumah semua suka telur. Nah, selanjutnya makanan mengandung lemak. Lemak sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Apa saja yang mengandung lemak? Yaitu minyak tanah. Nah, betul anak-anak, minyak tanah kalau kita menggoreng kan harus pakai minyak tanah. Lah, minyak itu mengandung lemak anak-anak. Nah, dan ada lagi yang mengandung lemak apa? Betul sekali, itu santan. Nah, santan juga mengandung lemak. Nah,
Jadi kalau ada anak yang gendut itu kebanyakan apa anak-anak? Lemak ya, karena biasanya suka makan goreng-gorengan. Nah, selanjutnya adalah mengandung zat vitamin dan mineral. Fungsinya adalah vitamin dan mineral itu adalah menjaga daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita. Apa saja makanan yang mengandung vitamin dan mineral? Betul sekali. Nah, ada buah-buahan, berbagai macam buah-buahan itu anak-anak ya banyak sekali. Semuanya mengandung vitamin dan mineral. Ada apel di situ, ada anggur, ada jeruk, ya pinter. Ada apa lagi? Apel, jambu, banyak anak-anak ya. Nah, karena buah-buahan adalah makanan yang sehat sekali bagi tubuh kita. Makanya kalian harus suka makan buah ya, supaya tubuh kita sehat. Selanjutnya air. Jangan lupa anak-anak, setiap hari kita harus minum air. Berapa gelas, Pak? Minum air yaitu 7 sampai 8 gelas per hari. Kok banyak, Pak? Iya, karena air sangat berguna bagi tubuh kita. Tubuh kita sangat perlu sekali perlu sekali air, anak-anak. Jadi kalau kita kekurangan air maka akan kena namanya dehidrasi. Nah, karena tubuh kita setiap hari harus diisi dengan air. Nah, kalau kekurangan air kita bisa kena penyakit namanya dehidrasi, kekurangan air, anak-anak ya. Nah, lanjut yaitu serat. Serat dapat diperoleh dari sayur dan buah. Serat bermanfaat untuk menjaga pencernaan dan kesehatan. Apa saja, Pak, yang makanan yang mengandung serat? Nah, itu digambar ada, anak-anak. Ada sayur-sayuran, ya, ada wortel, ada apalagi jagung, ya, apalagi tomat. Banyak sekali, anak-anak. Ya, sayuran sangat berguna dan bermanfaat, yang berguna bagi kita untuk pencernaan kita, supaya pencernaan kita lancar dan berguna sekali untuk kesehatan kita. Nah, jadi kalian harus suka makan sayur. Nah, setelah ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Tetap di program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari makanan yang berguna, makanan zat yang berguna bagi tubuh kita itu apa saja. Ya, banyak tadi sudah ada karbohidrat, vitamin, ada air, ada lemak, banyak sekali ya anak-anak. Sekarang kita belajar tentang mengapa makanan sehat dan bergizi itu penting. Nah, mengapa anak-anak kok kita butuh makanan yang sehat dan bergizi? Nah, kita pelajari ya, kita simak slide selanjutnya. Beberapa penyakit anak-anak akibat makanan yang tidak sehat, ya. Ada penyakit diare. Nah, mencret anak-anak ya. Ada yang pernah mencret karena diare ya, karena makanan tidak sehat. Yang kedua, diabetes mellitus, kebanyakan itu gula anak-anak, zat gulanya terlalu banyak ya. Terus ada penyakit jantung, tipes, kolesterol ya, tadi itu ya, sering makan gorengan ya. Ya, lanjutnya ini adalah prinsip gizi seimbang anak-anak. Nah, gizi apa saja yang seimbang bagi tubuh kita ya, itu mulai ada seperti kerucut anak-anak ya, mulai dari ada air harus 8 gelas per hari anak-anak ya, kalau bisa diusahakan 7 sampai 8 gelas per hari. Yang kedua, sayuran ada konsumsi 3 sampai 5 porsi atau 3 kali sehari ya. Setiap makan kita kasih sayuran ya, harus enggak terlalu banyak juga anak-anak, pokoknya ada sayurannya ya. Protein nabati ada kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, itu bisa 2 sampai 3 kali sehari. Ada yang suka tahu, ada yang suka tempe. Nah, bagus sekali anak-anak ya. Nah, yang
Ada lagi minyak, gula, garam, gunakan seperlunya saja. Biasanya itu minyak untuk menggoreng tempe tadi, menggoreng tahu, terus karena tahunya mungkin kurang asin dikasih garam, nah itu untuk campuran supaya anak-anak supaya apa makanannya jadi berasa ya. Yang ada lagi yang sumber karbohidrat, pasti anak-anak kalau makan kan ada nasi, nah itu adalah mengandung zat karbohidrat. Nasi, ada suka roti, mie, nah pasti semuanya suka mie anak-anak ya. Nah, jagung, apalagi ya anak-anak suka jajan jagung ya, dikasih keju ya, itu susu, nah, apalagi suka sekali anak-anak pasti di rumah. Itu bisa dikonsumsi 3-8 kali per hari, jangan terlalu banyak anak-anak ya. Kalau terlalu banyak bisa jadi nanti kita juga over, jadi penyakit akhirnya ya. Nah, buah-buahan bisa konsumsi 2-3 kali sehari, 3 porsi sehari. Buah-buahan ya terserah anak buah-buah apa saja, yang penting kalian makan buah-buahan. Nah, satu atau 2, pokoknya tiap hari kita harus makan buah-buahan ya anak-anak ya. Nah, Pak, kalau tidak ada gimana Pak? Ya kita buah yang murah saja anak-anak. Kalau ada pisang kita makan pisang ya, tidak harus mahal ya. Yang terakhir adalah protein hewani. Kalian makan pasti nanti ada makanannya, ada lauknya, ayam, ikan, daging, telur, pasti semuanya suka telur ya anak-anak ya. Susu adalah minuman yang 4 sehat 5 sempurna. Terakhir kita kalau ada susu kita minum susu anak-anak ya. Itu bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari ya. Jadi intinya kalian makan sehari itu 3 kali anak-anak ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah tadi pedoman umum gizi imbang atau PUGS ya. Pada tahun 95 Direktorat Gizi Departemen Kesehatan mengeluarkan pedoman umum gizi seimbang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 4 sehat 5 sempurna. Isi pesan umum gizi seimbang atau PUGS ya, singkatannya adalah 1. Makanlah beraneka ragam makanan. Nah, kenapa anak-anak disuruh kita makan beraneka ragam makanan? Karena sebanyak makanan berarti ada gizi yang terkandung di dalam makanan itu. Semakin banyak makanannya, jenis-jenis makanannya, gizinya kan semakin banyak kandungannya anak-anak. Yang kedua adalah makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Nah, jadi supaya kita tidak loyo, supaya kita sekolah semangat, kita harus makan cukup, makan yang mengandung karbohidrat, makan nasi supaya kita ada tenaga ya anak-anak ya. Nah, kita cukup tenaga. Jangan nanti berangkat sekolah kalau sudah masuk tatap muka tidak sarapan anak-anak. Nanti di kelas loyo ya, ngantuk, belum sarapan, tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak fokus. Ya anak diusahakan setiap hari, setiap pagi kalian harus sarapan ya anak-anak ya. Yang ketiga adalah makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Nah, jadi kalau makan jangan terlalu kenyang anak-anak ya. Ya, makanan secukuplah, makanan yang tidak terlalu kita membuat kenyang jadi ngantuk nanti anak-anak. Jadi makan secukupnya. Nah, kalau sudah dirasa kenyang ya sudah ya, jangan ditambahi lagi anak-anak ya. Nah, agar energi kita seimbang ya. Nah, 4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Jadi jangan terlalu banyak lemak ya, makan goreng-gorengan jangan terlalu banyak anak-anak ya. Sedikit aja boleh tapi jangan terlalu banyak ya, karena juga terlalu banyak lemak juga nanti menjadi penyakit bagi tubuh kita ya. Nah, yang kelima adalah gunakan garam beriodium. Nah, pasti orang tua kalian sudah paham ya, tiap hari menggunakan garam. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, berikan ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan. Nah, kalau kalian punya adik di rumah, pasti masih minum ASI ya. Jangan dikasih makanan karena pencernaannya belum sempurna.
8. Biasakan makan pagi, tadi sudah saya jelaskan. 9. Minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya, yaitu 7-8 gelas per hari ya, minum airnya. 10. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Olahraga, kegiatan kalau kalian olahraga ya bermain dengan teman-teman, bermain supaya tubuh kita berkeluar keringat. Nah, 11. Hindari minum minuman beralkohol. Nah, enggak boleh ya. 12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Kalian harus pintar-pintar memilah makanan, mana makanan yang sehat, mana yang tidak. 13. Bacalah label makanan yang dikemas. Di situ ada labelnya anak-anak ya. Baik, kita akan kembali lagi di program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Tetap di program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang panduan umum gizi seimbang. Jadi sekarang kalian jelas tentu sudah paham kan apa saja makanan yang harus kita konsumsi tiap hari baik bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita belajar tentang, jadi kita perlu tahu cara mengolah makanan sehat kita. Sekarang kita belajar tentang cara mengolah makanan sehat ya. Baik, ada berbagai jenis olahan pangan. Yang pertama, berbagai bahan pangan dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang lebih tahan lama masa simpannya dan bernilai ekonomis. Misalnya daging dapat diolah menjadi apa anak-anak? Betul sekali, sosis, bakso, nugget, itu kesukaan kalian ya. Nah, pasti anak-anak di rumah pasti sering beli sosis ya, itu olahan dari daging. Yang kedua, namun juga perlu diperhatikan juga anak-anak cara pembuatan dan bahan tambahan pangan yang digunakan. Jadi kita harus pinter-pinter, harus bisa melihat apa saja bahan tambahan yang digunakan itu, yang dicampur dalam daging itu ya anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah pengolahan lauk pauk. Olahan lauk pauk harus dimasak sampai benar-benar matang. Nah, karena dapat mengandung parasit ya. Apa itu parasit, Pak? Parasit adalah zat yang berbahaya dan kuman berbahaya bagi tubuh kita. Jadi masaknya harus matang anak-anak ya. Nah, yang kedua adalah pemanasan suhu tinggi dan penggorengan tidak banyak mengubah nilai gizi protein. Nah, jadi kalau masak harus suhunya benar-benar panas anak-anak ya, tinggi agar kumannya hilang, bakterinya hilang. Jadi seperti tadi parasit ya, tidak parasit, tidak bakterinya bisa hilang karena panasnya tadi ya. Nah, selanjutnya adalah cara mengolah sayur anak-anak. Sayur sebaiknya disimpan di suhu dingin. Nah, biasanya kalau orang tua kalian beli sayur kan disimpan di kulkas ya, supaya fresh, supaya sayurnya seger terus anak-anak ya. Nah, yang kedua, mencuci sayuran terlebih dahulu di air mengalir sebelum dipotong. Nah, tujuannya apa? Kalau kalian beli sayur di pasar kan masih kotor anak-anak ya, kena bakteri ya, kita kan tidak tahu karena di pasar tempat berkumpulnya orang-orang ya. Makanya gitu kita harus cuci dulu di air yang mengalir anak-anak ya, di keran, di wastafel itu kita cuci. Nah, sebelum kita masak dicuci dulu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mempertahankan zat gizi sebaiknya dicuci dulu. Nah, tadi sudah saya jelaskan, dicuci dulu baru dipotong terus dimasak. Cara mengolah sayur. Untuk pengolahan sayur sebaiknya tidak dalam waktu yang lama, 5-10 menit saja ya. Warna sayur setelah diolah masih cerah, tidak berubah warna ya. Mengukus merupakan metode memasak sayuran yang paling sehat karena cara ini dapat mempertahankan sayur dalam waktu yang singkat ya. Dikukus anak-anak sayurannya. Jika ingin merebus sayuran maka panaskan dulu airnya sampai mendidih, baru celupkan sayur dalam beberapa menit. Nah, buah-buahan. Buah paling baik adalah buah yang masih segar anak-anak dan sedikit diolah, masih fresh lah buahnya itu ya. Nah, buah dan sayur dapat dijadikan garnish atau hiasan makanan ya. Biasanya kalau makan di restoran ada hiasannya makanan anak-anak ya. Buah dapat diolah menjadi manisan atau jus atau produk olahan lainnya. Selanjutnya adalah makanan pokok. Makanan pokok, yaitu penelitian menemukan bahwa terjadi penurunan
yang signifikan terhadap zat-zat gizi tersebut. Kadar protein, gula, pati, gula reduksi apabila nasi disimpan dalam magic jar dalam waktu 12-24 jam. Jadi jangan lama-lama kalian menaruh nasi di dalam magic jar, apalagi kondisi panas terus menerus ya. Nah, karena bisa menurunkan kadar zat gula dan protein. Segera habiskan susu dan jus sebelum 2 jam. Penelitian menemukan bahwa susu dan jus yang didiamkan dalam suhu kamar akan bersifat asam dan menjadi media tumbuh kembangnya kuman dan bakteri. Nah, jadi kalau minum jus harus dihabiskan, jangan didiamkan sampai lama-lama. Nah, kalau ditaruh kulkas masih bisa, tapi kalau ditaruh di tempat di meja atau dibiarkan lama bisa menjadi tumbuh kembang kuman dan bakteri. Nah, kesimpulan hari ini tadi kita sudah belajar apa itu makanan sehat anak-anak, apakah itu makanan bergizi, berbagai jenis olahan makanan. Nah, apa saja jadi kita olah, kita masak, kita goreng, kita kukus ya, jadi dijadikan apa saja olahan tadi, sosis, nugget, daging tadi ya. Nah, berbagai jenis penyakit akibat makanan yang tidak sehat sudah tadi kita bahas, ada kena penyakit diabetes, kolesterol, apalagi anak-anak tadi yang mencret itu ya, itu juga karena banyak kan anak-anak makanan yang tidak sehat, goreng-gorengan ya. Nah, prinsip makanan seimbang, jadi makanan harus seimbang. Tadi ada nasi, ada ya karbohidrat ya, nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Nah, kalau bisa ada susu yang terakhir yang kita konsumsi anak-anak ya. Nah, dan cara mengolah makanan sehat. Nah, caranya tadi bisa kita kukus, kita goreng dengan minyak yang tidak banyak ya, seperempat. Nah, cara pengolahan yang baik untuk makanan. Ada juga tadi dikukus juga, tapi kalau dikukus bisanya tidak tahan lama anaknya karena dikukus ya. Nah, baik, di antara kesimpulan ini tadi sudah banyak sekali kita belajar tentang apakah itu makanan sehat, kita sudah banyak sekali mengupasnya. Sekarang kalian adalah tugas siswa. Nah, tugas siswa ada 2 tugas anak-anak di sini ya. Tadi sudah kita pelajari semua, jelas sudah kita pelajari, pasti kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini. Yang pertama adalah carilah berbagai jenis olahan makan sehat. Jelas makanan sehat di rumah kalian kan banyak ya. Apa saja? Nah, kalian carilah berbagai jenis penyakit akibat olahan makanan tidak sehat. Kemudian buatlah laporan tentang berbagai jenis olahan sehat dan penyakit yang diakibatkan dari makanan yang tidak sehat. Nah, kalian buat laporannya, kalian tulis di buku tulis. Nah, nanti kalau masuk kalian bisa serahkan gurunya atau dikirim ke WA gurunya. Kalian foto tugas kalian kirim ke guru kalian masing-masing ya. Dan anak, pertemuan kita sudah berakhir pada pagi hari ini. Kita akan ketemu kembali di program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku.